Listener, kita berlanjut di satu sesi terakhir kita masih berbincang ke entrepreneuran, dunia usaha, motivasi, termasuk juga kehadiran dari konsultan kita ini dimaksudkan ya agar produk-produk yang ada bisa berkembang dan diminati oleh pasar. Jadi kalau prinsip dalam membeli ini dipegang begitu ya, dan ini ada di dalam buku My Retail Formula ya, Pak Kris, halaman 37 ya kalau nggak salah ya. 30. 30 kelebihan 7 saya. Iya, sekitar di halaman 30 ya. Artinya pakem-pakem ini menjadi bagian juga begitu ya. Karena kadang banyak juga orang yang usahanya itu otodidak ya Pak Kris ya. Jadi memang harus banyak menggali atau mengeksplorasi. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan otodidak ya. Otodidak itu artinya kita tidak memiliki latar belakang bisnis, tetapi keinginan kita untuk belajar itu, menggali sendiri apa yang masih bisa dipelajari itu yang sebenarnya tidak boleh berhenti. Ya, kemarin ada quote yang bagus. Ya. Antara kepemimpinan dan belajar itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, sehingga sebenarnya pesan yang bisa kita tangkap adalah proses belajar itu kan tidak berhenti, tidak berhenti sampai di bangku sekolah. Ya. Justru belajar yang sesungguhnya itu adalah di dalam keseharian. Setiap hari kita belajar, setiap hari kita mendapatkan hal yang baru. Ya. Nah, apalagi kalau kita berbisnis, saya pikir dan saya anjurkan ya, memang untuk para pebisnis itu mencari tahu, selalu belajar. Seperti tadi kita berbincang-bincang dengan Pak Rahman, kita anjurkan untuk bergabung dengan komunitas yang memang isinya orang-orang yang tadi wirausahawan, entrepreneur ya, yang mereka masih kelompok usaha kecil dan menengah yang sedang tumbuh, masih antusias sekali, dan mereka senang, banyak pameran-pameran juga, senang berbagi, senang berbagi. Mereka kadang-kadang mereka punya lokasi untuk pameran yang mereka isi bersama. Tidak perlu kita menyewa stand khusus. Umpamanya ada pameran, mereka memiliki tuh umpamanya 20 meter persegi yang kadang-kadang malah diajak ya, diajak, ramein yuk kita stand kita, gabung yuk sama kita. Nah, itu pentingnya kita tadi juga selain belajar juga mengembangkan jaringan. Kita tidak bisa sendirian, apalagi kalau kita baru mulai. Kita butuh komunitas yang menguatkan kita, yang bisa membantu kita dengan segala cara. Tidak selalu material ya, bisa juga semangat ya, memberi semangat. Dan kerap dihadirkan juga ini pakar-pakar begitu, mungkin dalam desain produk. Di komunitas itu mereka bulanan bahkan mengundang pembicara-pembicara dari luar untuk sharing. Sehingga itu proses belajar sebenarnya. Mereka sendiri merasakan bahwa setiap hari mereka harus selalu menambah ya ilmu ya. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Pak Ahmad Nawawi di Ciledug. Ya. Apakah produk ini bisa menjawab problem customer? Saya tidak mengerti pertanyaannya ini. Problem customernya apa, Pak Kris? Mungkin kalau kita lihat dari awal. Baik. Mengapa terjadi pembelian? Itu kan dikarenakan adanya suatu kebutuhan. Ya, contohnya mengapa kita membeli makanan? Karena kita ada kebutuhan untuk mengisi perut ya, karena lapar timbul kebutuhan. Kebutuhan itu sebenarnya adalah masalah yang harus dijawab. Nah, kita ini mau bisnis apapun, selama kita menjawab masalah orang lain, maka hebatlah bisnis kita. Ya, contoh, ada problem memindahkan kita dari rumah ke tempat kerja, maka itu bisnis transportasi hidup. Ya, ada problem bagaimana kita berpindah dari Jakarta ke suatu tempat karena ada kebutuhan, entah bisnis, entah melihat jalan-jalan, entah ini, maka
kita lihat bisnis penerbangan, khususnya penerbangan murah menjadi hidup. Sebenarnya kalau kita boleh simpulkan, bisnis kita menjadi hidup adalah bisnis yang menyelesaikan masalah konsumen, masalah orang banyak. Itu maksudnya. Iya, jadi seperti itu ya. Terima kasih ini untuk Pak Ahmad Nawawi di Ciledug. Nah, kedepannya ini produk apa lagi yang akan diproduksi oleh Pak Rahman? Apakah mau konsentrasi di leak mini dan gantungan kunci itu ya? Topeng atau ada yang lain? Masih di sekitar souvenir topeng itu. Souvenir topeng dulu yang didahulukan begitu ya. Terus untuk perbaikan apa yang kira-kira akan dilakukan Pak dari produk kan sudah bertemu dengan banyak orang, mungkin ada masukan-masukan begitu. Ya sekitar mungkin dari rambutnya ya, dari aksesoris yang lainnya juga. Gitu. Untuk lebih dieksplorasikan gitu ya. Iya. Ibu sendiri seperti apa Bu upayanya? Mungkin ada masukan-masukan juga dong kepada Bapak apa yang harus dibenahi dari produk ini misalkan? Ya, karena kan saya bikin kotak juga ya, mungkin nanti bisa agak kelihatan gitu. Bisa terlihat dari luar tanpa orang harus membuka kotaknya ya. Bolak-balik dibuka rusak juga itu Pak. Iya benar. Apalagi kalau banyak jenisnya gitu kan. Dia ada di kotak nomor berapa ya? Iya kan tidak semua barang di display ya. Sebagian ada yang disimpan begitu. Oke. Dalam sebulan harapannya bisa laku berapa ini Pak Rahman? Ya laku sebanyak-banyaknya. Harus siap loh untuk membuatnya loh sebanyak-banyaknya ini. Kalau saya anjurkan sebaiknya memang memiliki sasaran yang lebih jelas. Iya. Ya Pak 100, 200 gitu Betul. Pak maksudnya. Bapak harus punya angka Pak. Kalau sebanyak-banyaknya itu relatif. Banyaknya Bapak dengan banyaknya saya bisa beda loh. Dan itu menjadi sasaran atau menjadi tujuan. Kita akan bingung sekali jika kita melakukan sesuatu tanpa tujuan. Jadi kalau saya sarankan kita lebih baik menetapkan tujuan yang lebih spesifik. Lebih spesifik itu ya bisa angkanya. Baik, sebelum kita tutup mungkin Pak Christian, prinsip dalam membeli, hal-hal apa ini yang harus diketahui lebih jauh oleh konsumen atau produsen? Ya, sebenarnya yang kita bahas masih sangat sedikit sekali ya. Jadi aktivitas membeli itu sendiri sebenarnya sebuah rangkaian dari mulai pemilihan pemasok, kemudian memilih produknya sendiri, apa yang akan dibeli, kemudian juga negosiasi kan. Ketika kita membeli itu tidak sekedar hubungan jual dan beli, tetapi sebenarnya kalau berpikir jangka panjang, sebenarnya kita harusnya membentuk kemitraan toh dengan pemasok kita ya, sehingga itu bukan yang seperti saya katakan tadi, bukan urusan dia punya barang saya ingin beli, jual dan beli, tetapi kalau kemitraan itu sebenarnya jangka panjang. Karena itulah dibutuhkan negosiasi sehingga jelas kerjasama yang akan dilakukan, berapa banyak sebenarnya kebutuhan kita, dan ini kan sangat membantu kedua belah pihak. Yang membeli membutuhkan, yang menjual kan juga harus siap. Yang jangan sampai terjadi seperti tadi kita katakan, terjadi lonjakan mendadak tiba-tiba ternyata nggak siap. Nah, ini juga peran dari bagian pembelian untuk menentukan apakah pemasok siap kalau suatu saat ternyata produknya dibutuhkan dalam jumlah banyak. Persis yang dilakukan Mbak Riri tadi, mengecek kesiapan pemasok, apakah daya produksi, kemampuan produksinya berapa sih sebenarnya. Karena ini juga untuk kepentingan kita, kalau suatu saat ternyata kebutuhannya melonjak,
Oke, baik The Listener, nanti mungkin ya dalam minggu-minggu berikut jika masih ada pertanyaan terkait prinsip dalam membeli atau hal-hal yang belum kita gali lebih jauh, ini akan dipaparkan oleh Pak Christian F. Guswai. Yang jelas terima kasih juga kehadirannya di studio, juga untuk Ibu Titin Hartini ya dan Pak Rahman Wibowo dari Owobo produknya namanya. Jangan bosan dengan kritikan-kritikan dari kami dan dari konsumen, karena mudah-mudahan ini juga menjadi solusi ya untuk pengembangan produk lebih lanjut. The Listener, acara ini tentunya didukung oleh Yayasan Dam Mandiri yang mengembangkan pos pemberdayaan keluarga untuk memandirikan masyarakat dan memadukan program dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup, dan kebun bergizi. Saya Riri Wijaya dan Uyat Maja pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.